Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, pertama saya ingin berikan kabar gembira buat antum semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa antum semua dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan Nabi ingin berjumpa dengan kita semua. Ini bukan bahasa saya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udittu anni laqitu ikhwani." Aku ingin sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ungkapan ini disampaikan sama Rasulullah di saat Nabi beberapa hari lagi mau meninggal dunia. Dalam kondisi Nabi sakit keras. Nabi itu sebelum meninggal dunia ada 14 hari sakit. 10 hari pertama masih menyempatkan dirinya datang ke masjid. 4 hari terakhir sebelum meninggal Nabi tidak mampu lagi ke masjid. Saat-saat seperti itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat besar. Beliau mengatakan, "Udittu anni laqitu ikhwani." Kata Rasulullah, aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat bingung. Sahabat bertanya sama Nabi, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Qala, Nabi menjawab, "La, bal antum ashabi." Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Bisa dibayangkan ma'asyar muslimin. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, di riwayat yang lain, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah, itulah mereka-mereka yang beriman kepada aku sementara mereka belum sempat berjumpa denganku. Insyaallah kita ini semua ma'asyar muslimin. Kita datang ke sini di rumah Allah, di masjid Allah.
Saya tadi pagi juga mengomentari tentang hadis Nabi. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang punya iman. Dorongan iman ini pula lah jemaah yang kemudian tergerak. Kemudian kita mampu melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini. Bukti bahwa kita sedang punya iman. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sementara kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum semua, kita semua dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau Nabi sudah merindukan kita, di saat kita kemudian komitmen dengan sunnahnya, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti berjumpa dengan Nabi. Kalau berjumpa dengan Nabi, kita akan masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira yang saya sampaikan di mukaddimah kajian saya ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kemudian kita malam ini ingin mengakhiri 1437 Hijriah, bersama-sama mengadakan perenungan, menemui satu tahun baru lagi, 1438 Hijriah. Malam ini tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan. Puncaknya kita juga saat ini sudah masuk di 1438 Hijriah. Kalau kita sadar, di satu sisi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan masih memanjangkan umur kita. Secara jumlah bertambah memang jumlah umur kita, tapi pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Karena kita berjalan dari satu titik, di saat kita dilahirkan oleh ibu kita, berjalan, ujung-ujungnya mentok pada satu titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Kitab muajjala. Tidaklah bagi seorang manusia itu akan meninggal kecuali atas ketentuan Allah. Kitab muajjal, ada ketentuannya, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. Tiba-tiba kita saat ini sudah berada di bulan terakhir dari Ashhurul Hurum. Tadi ayatnya juga dibacakan oleh imam kita. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Uniknya Allah mengatakan dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu anfusakum. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Allah, kita harus sadar ternyata Pak, perjalanan waktu ini ada kaitannya dengan nilai agama. Bahkan baik dan tidaknya kualitas agama kita sangat bergantung kepedulian kita memikirkan perjalanan waktu ini. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah, di sisi Allah. Bisa dibayangkan Pak, di sisi Allah Pak, bukan di sisi manusia. Ini sekaligus Syekh Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan, saya masih ingat tahun kedua saya belajar di Timur Tengah di Saudi, saya datang ke Qasim memfatwakan. Melalui mimbar ini dia mengatakan, aib besar kita mengaku umat Islam kemudian tidak berpegang teguh, tidak menggunakan kalender Islam. Karena ternyata perjalanan waktu yang diatur oleh Allah langsung itulah bulan-bulan qamari, bulan-bulan hijri kalau bahasa kita. Indallah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah mengatakan di sisi Allah, bukan Januari, bukan Februari sampai Desember, bukan. Itu ciptaan manusia, ma'asyar muslimin. Tapi Allah yang menentukan kepada kita untuk kemudian kita menjaga dengan bab ini, perjalanan waktu ini.
Yauma khalaqas samawati wal, ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini, di saat yang bersamaan Allah menentukan tentang nama-nama bulan dalam Islam ini. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Kita sekarang Pak berada di bulan terakhirnya. Malam ini memulai kita ini. Rajab sudah kita lewati sebelum Ramadan. Ini sebenarnya sekarang Allah ingin juga mengingatkan kepada kita supaya di bulan Rajab ada perhatian khusus. Karena nanti kita akan masuk pada bulan mulia Ramadan itu. Walaupun Ramadannya tidak masuk dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan Ramadan punya kemuliaan tersendiri bagi kita. Syawal juga tidak masuk. Baru setelah itu jamaah sekalian Dzulqa'dah sudah kita lewati, Dzulhijjah tadi kita akhiri, dan malam ini kita memulai bulan terakhirnya, bulan Muharram ini. Allahu Akbar. Kata Allah, ikhwatal iman, Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang benar. Agama yang lurus. Saya merenung tentang bab ini, tafsir ayat ini. Kenapa kok dikatakan agama yang lurus? Apa kaitannya dengan bulan-bulan ini? Dan mobil khusus perhatian kita terhadap 4 bulan ini dikatakan Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang sangat lurus, yang lurus. Jadi lurusnya agama kita di saat kita peduli Pak dengan perjalanan waktu ini. Ikhwatal iman, ma'asyal muslimin, fala tadlimu anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kita hidup ini saudara sekalian sudah 1400 sekian tahun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita nih Pak sebagai bentuk komitmen kita terhadap atau keimanan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin ada pula yang merasa sinis Pak mengomentari kajian kita malam ini. Ada apa kok diperingati? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini juga peringatan Pak bagi kita. Minimal kita memanfaatkan momentum supaya kita sadar waktu sudah berjalan sekian lama dan kita masuk saat ini tahun baru. Ada enggak kedaliman di antara kita? Fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian sekali-kali menzalimi diri kalian sendiri. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus ketika masuk pada bab zulm, zalim itu Pak ada 3. Pertama, zulmun nas li rabbih. Zalimnya manusia kepada Tuhannya. Apa ada Ustaz orang zalim kepada Tuhannya? Banyak. Justru bangsa ini sekarang tidak diperhitungkan oleh bangsa lain. Di saat kita menjadi umat terbesar di dunia, kita tidak diperhitungkan. Karena boleh jadi kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Rinci dalam kajian itu jamaah sekalian. Bentuk kezaliman kita kepada Allah pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita bermasalah, tauhid kita bermasalah. Orang sudah tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada selain Allah. Memohon bukan kepada Allah, tapi meminta kepada jin dan setan. Bertawakal kepada ilmunya, bertawakal kepada hartanya, bahkan bertawakal kepada anaknya yang sukses secara karir. Di saat umur kita sudah mau masuk usia lanjut seperti ini. Ini ujian bagi kita ma'asyar muslimin. Allah mengingatkan kepada kita. Setelah sebelum mengatakan Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Pertama, kezaliman kita kepada Allah. Aduh, saya takut Pak bicara seperti ini. Saya ini orang Jawa Timur. Sekarang di Jawa Timur juga lagi ada ujian Pak. Jadi isu nasional. Masalah syirik pula Pak. Kelenik pula. Capek saya bicara ini Pak. Walaupun saya katakan jangan putus asa. Agama ini tidak akan hancur karena yang memiliki agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai terlibat dengan dakwah ini atau tidak terlibat, tetap Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita ini memikirkan atau tidak memikirkan terhadap agama ini, tetap agama ini akan dipikirkan, akan dijaga, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, termasukkah kita ini yang dipilih oleh Allah untuk menjaga agama ini? Karena Allah ketika menjaga agama ini tidak simsalabim, Pak. Tidak kun fayakun. Allah akan memilih beberapa orang. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allahu akbar. Wahai orang-orang yang beriman, unik ini, Pak. Orang beriman kok dipertanyakan oleh Allah. Biasanya kalau orang beriman sudah sempurna keislamannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi. Kalau ada di antara kalian murtad dari agama ini, berarti ada nanti Pak, ada fenomena orang beriman akan keluar dari agama ini. Kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah nanti akan mendatangkan satu kaum baru, generasi baru. Ini yang saya katakan tadi, Pak. Sampean memikirkan Islam atau tidak, berdakwah atau tidak, tetap dakwah ini, agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cintanya hanya kepada Allah, Pak. Maka konsekuensi logisnya Allah juga mencintai kita. Ini juga masalah akidah, Pak. Bicara cinta ini masalah akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika berbicara tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut dicintai, ditakuti, diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah, la ilah ilah kullun ma ya'lihul qalbu min hubbin wa khaufin wa raja. Segala sesuatu yang membuat hati ini muncul rasa cinta berlebihan, rasa takut berlebihan, rasa berharap berlebihan, itu ilah. Dan kita nafikan semua. La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali cinta saya satu-satunya, saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang Allah segala-galanya, Pak, dalam hidup ini? Ngeri juga ini, Pak. Kita sedang berbicara masalah evaluasi diri nanti, Pak. Termasuk juga evaluasi akidah kita ini. Apakah betul kita mencintai Allah? Ternyata ada di antara kita mencintai istri kita melebihi cintanya kepada Allah. Mencintai suaminya melebihi cintanya kepada Allah. Ada pula di antara kita mencintai anak kita melebihi cintanya kepada Allah. Walaupun kita sujud ruku. Kalau Allah kita nomor duakan, ini masalah iman, Pak, masalah akidah. Bentuk kezaliman tanpa kita sadari. Di saat Allah berbicara masalah waktu. Inna iddatash syuhuri indallah. Setelah itu mengatakan dzalika dinul qayyim fala tazlimu anfusakum. Kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik tanpa kita sadari. Kalau syirik-syirik yang jelas sudahlah, kayak di Probolinggo yang saya katakan tadi, Pak. Sebelumnya ada ponari, Pak, oleh Jawa Timur, Pak. Dapat batu itu dikelilingi orang, Pak. Sekarang sudah hilang juga, jemaah sekalian. Yang ngaku nabi juga banyak pula, Pak. Jawa Timur lagi, macam-macam. Tetap ini akan dijaga. Siapa yang dijaga? Yuhibbuhum. Kita di saat kemudian kita mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Maka konsekuensi logisnya Allah mengatakan wa yuhibbunahum, Allah juga mencintai kita. Lanjutkan Pak, ini penting, Pak. Azillatin 'alal mu'minin, ya Allah. Zillah 'alal mu'minin. Peduli kepada sesama mukmin, menunjukkan rendah hatinya kepada sesama mukmin. Orang-orang pilihan Allah akan menjaga agama ini ke depan. Yang tidak mendalimi Allah Subhanahu wa taala juga itulah orang yang kemudian di antara kita ini, Pak, satu sama lain tidak ada permusuhan. Tidak ada gesekan hati. Tidak ada kecemburuan, tidak ada hasad di antara kita. Saya semakin seyakin-yakinnya kalau ada penyeru-penyeru dakwah ini tapi satu sama lain berantem, masih saling menyalahkan, tidak tegur sapa, tidak akan masuk, Pak, kepada ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum
Kaum baru yang akan menjaga, mengawal agama ini ke depan, itulah kaum yang cintanya kepada Allah dan sesama mukmin, ukhuwahnya dijaga dengan benar. Akrab. Tidak ada gesekan hati, tidak ada kecemburuan, tidak ada hasad. Memaafkan kepada sesama mukmin. Ini pilihan Allah Pak yang akan mengawal dakwah ke depan. Tapi juga a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin 'alal kafirin. Dia punya harga diri, Pak. Izzah kepada orang-orang kafir. Kita sekarang kan dibolak-balik saat ini, ma'asyal muslimin. Yujahiduna fi sabilillah, terus-menerus berjuang di jalan Allah. Setiap dia bangun tidur, Pak, apa yang dia pikir, apa yang saya persembahkan untuk agama ini, untuk Allah ini, untuk Rasulullah ini. Pikirannya jihad. Besok, insyaallah besok saya akan detailkan ini jemaah sekalian. La yakhafuna laumata laim. Biasanya orang-orang kayak gitu, Pak, nanti ada orang yang tidak suka sama mereka itu. Mereka tidak takut kepada cercaan orang yang mencerca gitu. Terus istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, balik lagi. Fala tadlimu anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian. Pertama, dolimnya kita kepada Allah. Apa tadi? Syirik. Yang kedua kepada Allah apa? Kabairudz dzunub, terjebak dengan dosa besar. Ini juga kedaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah syirik jelas ya. Kalau kata Luqman, innasyirka la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Zulmun azim. Ya Allah ya. Saya kok merasa, Pak, dan ini saya di mana-mana menyampaikan, ayolah kita sering duduk di masjid kayak begini, bedah kajian-kajian akidah dengan benar, tauhid dengan benar, sampai Allah segala-galanya adalah bukan tauhid yang kemudian membuat kita pura-pura satu sama lain. Sebab orang berakidah ini, Pak, orang yang kemudian sesama muslim nampak, lanjut ke ayat tadi itu, Pak, keakraban di antara kita. Kemudian namanya manusia, ada jebakan-jebakan setan, Pak, kepada kita untuk kemudian kita masuk pada dosa-dosa besar. Apa dosa besar itu? Silakan sampean browsing macam-macam dosa besar dalam Islam itu, dalam agama kita itu. Sihir, durhaka pada orang tua, menikmati uang riba, zina, liwat, narkoba, minum-minuman keras. Ya, nuduh orang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan keji dan zina dan lain sebagainya. Silakan baca itu, Pak, tentang kabairudz dzunub. Ini adalah kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi. Zalimnya manusia pada dirinya sendiri. Apa maknanya di jamaah sekalian? Ada enggak orang zalim kepada dirinya sendiri? Banyak sekarang ini, Pak. Menceburkan dirinya kepada sesuatu yang mencelakakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan sekali-kali menceburkan dirinya pada sesuatu yang mencelakakan. Sampai tidak punya malu orang seperti itu, Pak. Ya. Silakan evaluasi, Pak. Kadang-kadang kita tidak punya perasaan malu pada diri kita sendiri. Tidak punya izzah, tidak punya harga diri. Kalau dalam bahasa tazkiyah itu, pertama dicabutnya iffah pada kita semua. Kita sudah tidak punya harga diri, suka curhat, suka menceritakan aibnya pada orang lain. Pada Allah menutupnya, jamaah sekalian. Ya. Dosa, sudah Allah mencintai kita dengan sifatnya sattar, zat yang maha menutup dosa-dosa hambanya, dibuka sendiri oleh kita, Pak. Ada, Pak, orang menzalimi diri sendiri. Allah sudah menutup pada orang itu. Untuk kemudian menjadikan orang itu yang diselamatkan oleh Allah kalau dia taubat, tapi dibuka aibnya pada orang lain. Saya tadi malam, ceritakan, Pak, dosa yang tadi malam dilakukan itu. Sebulan yang lalu, saya ke Hong Kong, saya masuk ke tempat ini, ditutup sama Allah, dia buka sendiri. Didetailkan lagi, Pak, termasuk juga orang nggak punya harga diri, orang yang suka minta-minta, menengadahkan tangannya, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka kelemahan dirinya. Ini juga orang yang kemudian menzalimi dirinya sendiri, jamaah sekalian.
Ya, ini yang kedua. Yang ketiga tentu zulmun nas ma'aghiri. Zalimnya manusia dengan yang lainnya. Pertama, antar sesama manusia. Ikhwatal iman, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Tadi cukup jelas ayat yang digambarkan oleh imam kita, fala tazlimu anfusakum. Kemudian dipertegas dalam hadis qudsi ketika Allah Nabi menyampaikan kepada kita, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati lo ya dengan kezaliman itu. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti gelap pada hari kiamat. Fala tazlimu anfusakum, jangan kalian saling zalim menzalimi satu sama lain. Fala tadzalamu. Itu saya pikir hadisnya sering kita dengar Pak, di hadis Arba'in Nawawi juga ada hadis ini jamaah sekalian. Lihat Pak, masing-masing kita saat ini kita berbicara waktu, ya berbicara bulan, kita sekarang masuk tahun baru, ada nggak kezaliman di antara kita? Yang pertama, kita bicara dulu yang melekat lah dulu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kadang nanti Pak ada fenomena orang aktif di masjid, hobi memakmurkan masjid, suka baca Quran, tapi pulang ke rumah isinya dizalimi Pak. Begitupun sebaliknya. Ada kezaliman kepada suami, suami zalim kepada istri. Tolong tanyakan Pak, termasuk yang berbicara ini ya Pak sekalian. Saya kadang-kadang takut Pak berbicara indah seperti ini, dari satu mimbar ke mimbar. Tapi kemudian pulang ke rumah Pak, kita nggak dihargai sama ibunya anak-anak. Saya di mana-mana menyampaikan, jemaah sekalian, ukuran baik kita sekarang ini Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu sejauh mana komentar pasangan kita masing-masing. Betul, sampai untuk melihat saya, siapa saya ini, Muhammad bin Saleh Drehem. Kalau di mimbar seperti ini Pak, saya bisa pelajari, saya catat di sini Pak, untuk disampaikan pada sampean. Saya buka kitab, saya sampaikan, gampang ini. Tapi untuk melihat bagaimana akhlak saya sebenarnya, sampean tanyakan pada ibunya anak di rumah Pak. Kalau ibunya anak mengomentari saya orang baik, memang saya orang baik. Tapi kalau di rumah mengatakan, bagaimana Ustadz di rumah gitu? Alah, cuma bisa ngomong di mimbar saja itu. Umpamanya Pak. Habis kita ini Pak. Khairukum wa altafukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dan paling lembut kepada keluarganya sendiri, kata Nabi. Kalau sudah mereka mengatakan kita orang baik, jadi ini Pak, kita bicara kezaliman saat ini. Ada nggak kezaliman dengan ibunya anak di rumah jamaah sekalian? Jangan sampai kita kemana-mana, tiba-tiba ke rumah kita tidak mendapatkan apa-apa, ma'asyarul muslimin. Ibu juga tanyakan, saya zalim nggak ibu kepada suami? Bu, hati-hati loh Bu, suami-suami ibu sekarang luar biasa tantangannya di luar ini. Kalau kemudian kita tidak melihat esensi pernikahan, rumah tangga yang seharusnya menjadi jannati kalau bahasa Nabi itu, kemudian tidak ada, suami menjadi jannah di luar, liar ini Pak. Saya selalu menyampaikan pada kajian ibu-ibu, hati-hati yang mau senyum sama suami ibu banyak di luar. Dengan senyuman yang lebih indah daripada senyuman ibu. Kalau kita tidak menjaganya bab-bab seperti ini, zalim kita di rumah ini. Oke lah, kita sudah akrab Pak, saya dengan ibunya anak-anak sampean dengan istri. Tanyakan lagi, mendalimi anak tidak? Anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan Allah kepada kita. Saya selalu mengingatkan bab ini pula. Tolong anak yang ibu lahirkan, bertemunya air kita dengan air istri kita, sekian ratus ribu sel, untuk kemudian mencoba bergantung di rahim istri kita itu, jamaah sekalian. Dipilih satu Pak. Kalau kembar dipilih dua. Kalau kembar tiga dipilih tiga. Rata-rata kita satu anak kita, jamaah sekalian. Berarti Allah percaya kepada kita. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya hilang Pak. Terbuang. Tinggal satu.
jadi janin sampai kemudian besar. Seperti ini anak-anak kita ini. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa ada di antara kita kemudian mengeluh tentang anak? Saya kebetulan Bapak sekarang lagi mendalami kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Silakan lihat di YouTube saya. Di Masjid Al-Irsyad sudah episode kelima sekarang Pak. Episode kelima. Seharusnya juga kemarin saya juga ngisi karena saya kesini jamaah sekalian. Saya diliburkan episode ke-6 itu. Saya akan bedah ini. Saya butuh waktu 4 tahun. Setiap tayang itu 1 jam lebih saya berbicara di situ. Bagaimana peran kita sebagai seorang ayah, peran seorang ibu dalam menghadapi anak. Kalau kita bicara sukses dalam hidup ini, bukan sukses kita pribadi saat ini, ma'asyar muslimin. Sukses yang sebenarnya manakala sampean bisa mampu mengantarkan anak-anak pilihan Allah ini menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Bas, pegang omongan saya ini Pak. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, idza mata ibnu Adam, kalau anak manusia itu sudah meninggal dunia, inqata'a amaluh, terputus amalnya Pak. Terputus amalnya. Apa yang tidak terputus? Illa min salas, kecuali 3 kata Nabi. Dan mohon maaf jamaah sekalian, ternyata yang 3 ini Pak, 2 tidak semua kita bisa memilikinya. Apa itu yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mohon maaf, tidak semua kita punya kemampuan bisa bersedekah jariyah. Hatta orang kaya pun juga kadang-kadang tidak tertarik Pak untuk sedekah jariyah ini. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita. Shadaqatin jariyah, tidak semua kita begitu. Apalagi memang kita pas-pasan Pak, tidak punya ini, tidak peluang ini. Wa ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tanyakan Pak yang hadir sini dari sekian ratus orang ini, ilmu kita bermanfaat tidak Pak? Sampean belajar dari mulai TK 2 tahun, SD 6 tahun, sudah 8 tahun Pak. SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, berapa tahun? 14 tahun. Ilmunya Allah kita geluti Pak, kita dalami. Tambah lagi PS1 Pak. Di perguruan tinggi jadi 18 tahun. 18 tahun menggali ilmunya Allah, bermanfaat tidak jemaah dalam kehidupan kita? Ngeri juga ini Pak. Demi Allah kalau sampai ini belajar Pak S1 dari berbagai macam disiplin ilmu, tidak ada kontribusinya buat agama, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Nabi apa itu? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya saya katakan shadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat Pak. Yang jelas 2 ini jarang Pak. Tapi ada yang ketiga, peluang besar di hadapan kita. Apa itu? Wa waladin salihin yad'ulah, anak saleh Pak. Tapi banyak di antara kita sekarang sibuk dengan pekerjaan. Anak diserahkan kepada pembantu, kepada babysitter dan lain sebagainya. Ngeri ma'asyar muslimin. Ibu hati-hati Bu. Hati-hati Ibu. Ini pilihan-pilihan hidup. Jangan sampai nanti anak nuntut kepada kita karena kita tidak maksimal Pak mentarbiyah mereka, mendidik mereka, mengawal mereka sampai menjadi waladun salihin yad'ulah. Ini bentuk kezaliman Pak. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan seperti ini, ma'asyal muslimin. Ini Pak baru kita suami, istri, anak Pak. Belum orang tua. Belum kita bicara orang tua nih Pak. Kezaliman kepada orang tua. Mentang-mentang kita sudah sukses, lupa kepada hak orang tua kita. Padahal kita bisa begini karena doa orang tua kita. Yang membesarkan kita juga orang tua kita. Yang ngawal kita juga orang tua kita. Kita lebih cinta pada istri, lebih cinta pada suami daripada orang tua kita sendiri. Kezaliman antar manusia ini. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Termasuk juga zalim kepada mertua. Sama. Terus lanjut Pak. Zalim kepada kakak adik. Saya nggak tahu di sini Pak ya. Kalau di Jawa Timur juga ada fenomena sekarang Pak. Kakak adik berantem berebut warisan. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini insya Allah ya. Sampai ke mahkamah jemaah sekalian. Ngundang pengacara sana, pengacara sini. Yang kaya pengacaranya Pak. Begitu menang, habis sudah Pak. Pada melawak semua gitu. Seharusnya Pak kalau kita merasa kita sudah sukses,
Tidak ingin saya mengambil sedikit pun dari harta warisan. Lebih baik saya berikan kepada kakak adik saya yang tidak mampu. Biar jadi deposito saya di akhirat. Gitu. Lalu pikiran manusia sudah mulai nakal bab ini jemaah sekalian. Fala tazlimu fihinna anfusakum, balik lagi Pak. Kezaliman antar manusia kakak adik. Zalim dengan ipar ada lagi. Zalim dengan paman, bibi ada lagi. Sampai nanti zalim kepada tetangga kanan kiri kita nih Pak. Yang punya tetangga. Ingat Pak. Bahasa Nabi SAW. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Aduh, kata Nabi. Terus menerus Jibril datang kepada aku. Menasihati aku. Memberikan wasiat kepadaku. Tetangga dan tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak warisan dariku. Jadi Pak, untuk sampai yang dikatakan nanti orang baik atau tidak Pak, dari kedaliman, katakan tetangga kanan kiri Pak. Sama Pak, sampai untuk lihat saya Pak, tanyakan kepada tetangga kanan kiri saya Pak di rumah, di Surabaya itu. Ya apa Ustaz Muhammad Rahim ini? Gitu. Kalau tetangga saya mengatakan, aduh, tidak pernah tegur sapa dengan saya. Habis saya ini Pak. Ukuran itu. Kita kadang-kadang bicara Islam kemana-mana, dan kita saat ini momentum Muharram, tahun baru, iddat asyhur diangkat oleh Allah, disinggung oleh Allah. Fala tazlimu anfusakum, fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman pada bulan-bulan seperti itu. Evaluasi Pak. Ada enggak kezaliman di antara kita itu? Jadi kita ada bicara kezaliman kepada Allah, kezaliman pada pribadi, kezaliman antar manusia ini Pak. Saya masih belum bicara kezaliman dengan binatang. Kezaliman dengan alam semesta ini. Lingkungan ini Pak. Rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita naiki. Ada bentuk-bentuk kezaliman tanpa kita sadari di situ jamaah sekalian. Silakanlah sampean search Pak ya. Zalim dalam Islam itu. Sepertinya sudah diangkat oleh ulama-ulama kita masalah ini ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di satu sisi juga ketika Allah juga menyinggung kepada kita tentang memperhatikan tentang bentuk-bentuk kezaliman dalam hidup ini. Terus dituntut pula untuk berjuang, Pak. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Supaya kita punya kepedulian. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Apa maknanya ini, Mas Muslim? Kita tidak boleh pasif, Pak. Kita tidak boleh diam. Nah, saya ingin mengangkat sedikit masalah ini, ma'asyal muslimin. Kenapa pula kemudian kita sekarang ini, Pak? Ini sebenarnya kita sedang dijajah, ma'asyal muslimin. Sedang diperangi dari berbagai macam sisi. Akidah kita diperangi. Akhlak kita dihancurkan. Dunia pendidikan kita diporak-poranda, dikendalikan oleh mereka. Jangan tanya dunia perpolitikan kita Pak, semakin gak karuan lagi saat ini. Ini bangsa sekarang kita merasa bukan hidup di bangsa di negeri sendiri Pak. Dikendalikan oleh mereka semua. Semua kebijakan-kebijakan kita tunduk pada mereka semua. Mayoritas yang dikendalikan oleh minoritas. Mohon maaf bahasa saya begitu. Tidak punya harga diri kita saat ini. Kenapa ma'asyar muslimin? Saya jadi teringat Pak tentang seorang ulama besar yang kemudian melihat tentang qadhiyatul ummah. Dan mudah-mudahan ini jadi perenungan buat kita semua. Tentang 10 penyakit yang menimpa kepada umat ini, ma'asyar muslimin. 10 masalah besar yang menimpa pada umat ini. Nah, ini mudah-mudahan jadi kesadaran buat kita semua Pak ya. Jadi sadarnya kita semua menghadapi semua ini. Yang pertama kata beliau, raf'ul barakah. Dicabutnya keberkahan dalam hidup ini. Dan sekarang sudah kita rasakan Pak. Dari berbagai macam lini kehidupan kita. Barakah fil ilm. Barakah fil mal.
Barakah fil awqat. Keberkahan ilmu tidak terasa, Pak. Sudah LC. Apa LC ini, Pak? Hah? Tahu LC, Pak? Hah? Langsung ceramah itu, Pak. Itu singkatan itu, Pak. LC. LC. Itu. Semua nanya, oh, apa itu LC? Gitu. Saya bilang langsung ceramah. Ini beban, Pak. Lulusan Timur Tengah. Ya. Titelnya LC. Tapi terkadang ilmunya nggak jadi barakahnya, Pak. Itu yang kita takuti. Kaulah muncul kadang-kadang menjadi pemecah umat. Mudah-mudahan juga tidak terjadi. Kita ini membawa rahmat bagi alam semesta, ma'asyiral muslimin. Kita da'i. Da'i ini nyejuk. Ngerangkul. Kalau ada orang salah, bukan kemudian disalah-salahkan. Diingatkan. Nahnu du'at. Kami ini da'i, bukan qudad, bukan qadhi, bukan hakim. Sehingga terasa, Pak, ilmu agama yang dibawa, barakahnya bergeser, jemaah sekalian gitu. Ya. Fil awqat juga begitu, waktu. Coba lihat, Pak. Sampai renungi, semua, Pak. Saya merasakan betul. Saya nggak terasa, Pak. Ternyata umur saya sekarang sudah 52,5 tahun. Walaupun perasaan kayak 32, Pak. Perasaannya. Sampai kadang-kadang dibuat guyon sama anak saya gitu. Saya tipikal orang tua, Pak, sama anak sekarang jadi kawan, jadi sahabat. Semua orang mengatakan, kok bisa? Ya tidak bisa, anak sekarang, Pak. Harus begitu cara. Harus kita masuk pada dunia mereka. Tapi begitu sudah masuk di bab-bab main futsal, tidak sanggup lagi, Pak. Ngos-ngosan gitu, Pak. Wis tuwek. Apa tuwek? Tua, Bi. Tua tadi. Tahu ini? Ternyata, Pak, begitu cepatnya waktu berjalan. 1 tahun seperti hanya beberapa bulan. Terasa gak, Pak? Loh, sampai Ramadan ini, Pak. Ramadan sudah tinggal 8 bulan, loh. Ramadan tinggal 8 bulan. Gak terasa, ya, kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan, Pak. 8 bulan. Jadi kita sudah melewati, Pak, berapa bulan? 4 bulan sudah terasa. Tak terasa bagi kita, Pak. 1 bulan seperti hanya 2 minggu saat ini, Pak. 1 minggu hanya 2-3 hari perasaan kita. 1 hari, Pak, dari pagi, Pak, sampai sore gitu. Ya Allah, cepatnya berjalan waktu. Detiknya sama, loh. Tidak ada perubahan. Sejak Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman. Tidak ada perasaan manusia saja, Pak. Itu namanya naz'ul barakah atau raf'ul barakah fil haya. Dicabutnya keberkahan dalam kehidupan kita, Pak. Uniknya kita semakin tua bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belum bicara juga, Pak, raf'ul barakah fil mal, dicabutnya keberkahan dalam harta. Punya harta tapi seperti tidak punya harta, Pak. Di rekening miliaran tapi kita sakit-sakitan, Pak. Tak nyambung. Punya ini tadi ada kecelakaan ini, Pak. Mobil yang begini habis begitu saja tidak jelas. Kurang terus perasaan, Pak. Nah, ini fenomena akhir zaman, jamaah sekalian. Raf'ul barakah. Evaluasi, Pak, evaluasi. Berjalan waktu seperti itu. Raf'ul, dicabutnya keberkahan. Yang repot lagi kalau kemudian barakah juga tidak muncul dalam rumah tangga ini, Pak. Padahal kita nikah ini, jamaah sekalian, tujuannya sudah cukup jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa kata Allah, Pak? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jelas, Pak. Kita nikah ini berkeluarga untuk mendapatkan sakinah. Sampean pulang ke rumah ada sakinah yang saya katakan tadi, jamaah kalian. Ada cinta, ada kasih sayang. Sekarang juga sudah mulai bergeser, Pak. Al-barakah dalam rumah tangga itu. Nanti saya jelaskan lagi, Pak. Oke, ini satu. Yang kedua, penyakit umat saat ini juga adalah al-mahabbah, raf'ul mahabbah min qulubil khalq atau min qulubil ibad, dicabutnya rasa cinta di hati sesama kita manusia ini, Pak. Unik.
Kaidah masuk akal, Pak. Sama-sama muslim. Rabbuhum wahid, Tuhannya sama. Allah Subhanahu wa taala. Nabinya juga sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturnya juga sama, pegangan hidup juga sama, Al-Qur'anul Karim sama, Pak. Tapi di lapangan kita unik. Tidak ada rasa cinta di antara kita, ma'asyal muslimin. Tukaran terus. Gontok-gontokan terus. Gunjing orang, menikmati, Pak. Ngerasani orang, ribah. Kalau satu hari nggak ribah, pusing sepertinya, Pak. Apalagi yang diribai ini ustadz, Pak. Halo? Yang dibicarakan kiai. Habis, Pak. Sampai Syekh Nasr Al-Umar ya. Guru saya itu, Pak. Sekarang udah umurnya 80 tahun lebih. Menulis buku namanya Luhumul Ulama Masmumah. Daging ulama itu beracun. Kalau sampean gunjing orang biasa, Pak, sampean nanti dipaksa oleh Allah untuk makan bangkai daging saudara kita. Tapi kalau bangkainya daging ulama, Pak, itu bukan hanya daging biasa, Pak, tapi daging yang beracun. Di saat sampean menggunjing ulama, menggunjing ustadz, la samahallah, menjauhkan kita semua. Itu, Pak, yang rusak bukan hanya ustadznya, Pak, tapi misi yang dibawa oleh ustadz itu. Gitu. Ustadznya ngono, gitu. Aku ngono, begitu, gitu. Ustadznya saja begitu, gitu. Ketika kalau sudah kayak gitu, Pak, apa yang rusak? Bukan hanya ustadznya, tapi misi dakwanya. Ketika misi dakwanya dipelecehkan oleh kita, Islam itu sendiri, Pak, sehingga orang, Pak, merasa tidak nikmat beragama ini. Tidak ada contoh yang jelas. Balik lagi, raf'ul mahabbam min qulubil khalaiq. Dicabutnya rasa cinta di hati para sesama manusia ini, jamaah sekalian. Evaluasi, Pak. Kita punya musuh tidak? Itu saja, Pak. Saya berharap dari mulai utara ke selatan, selatan ke utara, barat ke timur, semua ibu lihat kanan kiri. Saya punya musuh tidak? Kalau masih ada ini, Pak, dicabut keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang ketiga, waraf'us syafaqati min qulubil aqarib. Dicabutnya pula rasa syafaqah, peduli, rasa belas kasih. Di mana ini? Di antara hati kerabat-kerabatnya, jamaah sekalian. Allahu akbar ya. Ini juga menakutkan, Pak ya. Sekarang keluarga besar bisa jadi retak satu sama lain. Di Surabaya ini, Pak, angka perceraian tahun 2015 kemarin, Pak, naik 70%. Dan uniknya, bukan karena suaminya suka mukul, bukan. Bukan karena suaminya kurang ngasih uang belanja, juga bukan. Atau suaminya pelaku dosa besar, narkoba, bukan juga. Masalah apa, Pak? Masalah komunikasi. Mulut. Kekasaran satu sama lain. Sehingga mengomong, Pak, tidak ada rasa menjaga perasaan pasangannya, tidak ada. Tidak dijaga. Pecah, Pak. Sampai ada kampung, ada satu daerah namanya janda terbanyak, Pak. Daerah mana itu, Pak? Tuh, kalau bicara janda sampai yang ketawa, heran saya. Hati-hati loh ini. Dicabut, Pak, oleh Allah. Rasa cinta di antara kita. Orang tua tidak peduli lagi kepada anak. Anak tidak hormat lagi sama orang tua. Ngeri, Pak. Nah, tolong bab seperti ini adalah qadiyatul ummah, permasalahan kita semua, jamaah sekalian. Yang keempat, apa yang keempat? Raf'ul adli bainal umara, minal umara, dicabutnya pula keadilan dari pemimpin-pemimpin kita. Aduh, saya jadi dalam nih, Pak, nanti kemana-mana nih, Pak. Sudahlah, evaluasi sendiri, Pak ya, sampai bisa tahu di mana itu. Cuma saya ingin mengatakan, Pak, Ibu, pemimpin ketika tidak adil, penguasa atau pemerintahan ketika kemudian tidak memberikan hak-haknya kepada kita, sebelum menyalahkan mereka, evaluasi diri kita juga.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifama takunu yuwalla alaikum." Bagaimana kondisi kamu, kualitas kamu, kamu juga akan dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas juga sama seperti kamu juga. Tidak kemana-mana, Pak. Jadi kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya juga zalim. Kira-kira begitu, Pak. Kaifa ma takunu, bagaimana kondisi kamu, kejadian kamu, keberadaan kamu, yuwalla alaikum, kalian juga akan dipimpin pemimpin yang sama dengan kualitas kamu semua ini. Tapi kalau kemudian kita semua adil, Pak, disiplin, rajin beribadah, akan muncul pemimpin yang sama dengan kita juga, Pak. Makanya saya sebelum ke sana, Pak, evaluasi diri kita, jemaah sekalian. Boleh jadi kita punya andil sehingga memunculkan pemimpin-pemimpin seperti itu, ma'asyal muslimin. Oke. Ya. Raf'ul adli minal umara, dicabutnya keadilan di kalangan para pemimpin-pemimpinnya. Walaupun saya selalu juga mengatakan, ayolah sebelum kita bicara pemimpin yang umum atau yang sentral, kita lihat pemimpin kita saja, Pak, masing-masing kita. Pemimpin dalam rumah tangga. Terus tingkatkan, Pak, pemimpin dalam RT, ketua RT, ketua RW. Adil tak? Termasuk juga ketakmiran di sini, Pak. Ketakmiran di sini. Adil enggak terhadap kemudian jamaah yang ada gitu. Kalau jamaahnya insyaallah guyub seperti ini, Pak, orientasinya sama, nanti akan muncul pula nanti ketua takmir yang sama pula dengan konteks kita. Kira-kira begitu. Enggak kemana-mana ini, Pak. Kaidahnya seperti itu, jamaah sekalian. Ya. Oke. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Mohon maaf secara khusus saya bicara untuk ibu-ibu masalah ini. Dikatakan raf'ul haya minan nisa, dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita. Saya ulangi lagi, dicabutnya perasaan malu atau rasa malu di kalangan para wanita. Ya Allah, ini juga penyakit akhir zaman, Pak, sekarang ini. Ya. Sekarang kalau dulu, Pak, kita mencari, sekarang kita yang dicari, Pak. Iya apa enggak? Nak membentur, kita dibentur sekarang, Pak. Ya. Dulu kalau kita dikenal, kalau udah urusan lawan jenis, kita yang paling aktif sekarang. Dulu, Pak. Tapi sekarang kebalikannya, jemaah sekalian. Dan nanti kata Nabi puncaknya, nanti seorang laki-laki akan dikelilingi 50 wanita. Kenapa, Pak? Kok saling tunjuk menunjuk? Ini ada apa ini? Musibah ini. Ini akan terjadi, Pak, fenomena seperti itu di akhir zaman. Maksud saya begini, Bapak-bapak, tolong kawal istri dengan semua. Kawal istri kita semua, Pak. Jangan sampai nanti istri kita jadi fitnah di tengah-tengah umat ini. Karena masih banyak di antara kita bangga, Pak, mempertontonkan ini istriku, bojoku, kalau bahasa Surabayaan, Pak, ya. Senang, Pak, berjalan dengan istri, ditunjukkan sama orang karena keayuannya, kecantikannya. Hati lo, Pak. Bagi yang punya anak gadis yang sudah balighah, sudah tiba masa haidnya, tolong, Pak, tutup rapat-rapat ibu auratnya dengan benar. Jangan sampai nanti anak gadis kita jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Karena boleh jadi nanti ada orang tuanya asik di masjid, ibunya ke pengajian, anaknya pacaran, justru dibiarkan oleh kita, Pak. Ini fenomena. Evaluasi, Pak. Kita sekarang berada di awal tahun seperti ini. Kita jangan jadi dayus, kata Nabi. Orang yang tidak punya malu. Dia bisa khusyuk di masjid. Di Mekah labbaik, Allahumma labbaik, umrahnya tiap tahun, tapi anaknya juga tawaf di mall dengan lawan jenisnya, dibiarkan oleh kita, jamaah sekalian. Hati-hati loh, Pak. Maksud dalam kajian ini, dikatakan dalam kitab ini, raf'ul haya minan nisa, mungkin terjadi pada kita juga. Yang repot lagi, kita belajar agama seperti ini. Anak kita kuliah, Pak.
atau di SMA, pulang ke rumah jam 9 malam, jam 10 malam, dengan lawan jenisnya kita tidak tahu siapa yang bawa itu. Tidak ada perasaan sedikit kecemburuan dalam hati kita ini, Pak. Ini dikatakan oleh ulama ini, Pak. Raf'ul haya' minan nisa. Kita semuanya, Pak, kena dosa semuanya, ma'asyar muslimin. Dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita. Ibu-ibu, tolong ibu-ibu tutup kerudungnya dengan benar. Jangan hanya tutup kerudung di saat pengajian saja seperti ini ya. Di mall tetap harus kita pakai tutup aurat. Di kantor tutup aurat dengan benar. Di mana saja. Ini aurat tidak hanya kemudian kita di masjid saja, di rumahnya Allah tidak. Di mana saja. Oke. Mohon maaf saya tidak nakut-nakuti loh ini Pak ya, Ibu. Ada sebuah riwayat Imam Ahmad wa Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha muzayyanah mu'attaratun bit-tib wa zawjuha wa fi riwayah wa waliyuha radin anha ja'alallahu likulli qadamin baitan finnar. Mohon maaf saya bicara begini, tapi saya menyampaikan nih Pak, ini kita tahun baruan soalnya. Biar ke depan kita punya kehati-hatian. Wanita manapun pula yang keluar dari rumahnya, istri siapapun pula yang keluar dari rumahnya, anak gadis manapun pula yang keluar dari rumahnya, dia bersolek, dia berdandan, dia pakai wangi-wangian. Sementara walinya, orang tuanya, suaminya merelakan anak gadisnya atau istri berbuat seperti itu. Kemudian wewangiannya, kecantikannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Allah menjadikan setiap langkah yang dilangkahkan oleh wanita seperti itu rumah di neraka, kata Nabi. Masing-masing rumah Pak punya adab tersendiri jamaah sekalian. Tidak main-main ini Pak. Tidak main-main jemaah sekalian. Teguran Nabi cukup keras kepada kita karena ternyata fitnatur rijal. Tidak ada fitnah yang paling dahsyat bagi seorang laki-laki daripada wanita. Ibu, saya mau kasih tahu sama ibu-ibu di belakang ini. Bu, tidak ada sesuatu yang paling nikmat dinikmati oleh kaum laki-laki termasuk yang berbicara ini, Bu, daripada kita melihat lawan jenis wanita. Loh Ustaz, jangan ngeres Ustaz. Memang karakter laki-laki itu ngeres Bu. Ini masih saya berbicara begini Pak. Ayo Pak, siapa di antara kita tidak kolek dengan lawan jenis? Hatta sudah berumur 80 tahun. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, andai kata ada orang sakit masuk di rumah sakit dan malaikat maut datang Pak, besok nyawamu akan saya cabut. Tiba-tiba datang perawat, ayo Pak, ini masih konek Pak kita kaum laki-laki Pak, menikmati. Besok mau mati loh itu. Kenapa? Fitrah laki-laki begitu. Loh, Ibu, kenapa dalam Al-Quran sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Iya kan? Biasanya ketika Allah mengatakan wa qul lil mu'minin, lil mu'minat tidak perlu dibahas lagi. Tapi wa qul lil mu'minat, katakan buat mukminah. Jaga pula pandangan mata, jaga pula kemaluannya. Cuma ada tambahan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kaitannya dengan tampilan pribadinya. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka itu menutup kerudungnya, memakai kerudungnya sampai ke dadanya. Lekuk-lekuk tubuhnya tidak boleh dipertontonkan kepada siapapun pula. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menunjukkan perhiasannya kecuali yang biasa-biasa saja itu. Hiasan boleh. Bersolek boleh. Pakai emas boleh, tapi yang wajar-wajar saja. Kalau enggak, setiap laki-laki ingin melihatnya jemaah sekalian. Tolong Bu, sadari bab ini. Bacalah ayat ini dalam surat An-Nur. Makanya surat Nur ini dikatakan sama Aisyah, "Allimu banatakum bi suratin Nur." Ajari anak gadismu, ibu-ibumu itu, istrimu itu untuk mendalami surat An-Nur. Karena di situ para wanita akan mendalami Pak tentang hakikat dirinya, siapa dirinya sebagai seorang muslimah yang sebenarnya itu. Maka ulama ini mengatakan
raf'ul haya minan nisa, nanti fenomena di akhir zaman dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita ini. Mudah-mudahan Pak, anak-anak gadis kita, istri kita tidak demikian insyaallah ya. Baik, ini hanya kita kemana-mana Pak. Yang keberapa? Yang keenam, raf'us sabri indal fuqara, dicabutnya rasa kesabaran di kalangan orang-orang fakirnya. Ya Allah, banyak sekarang orang fakir Pak tidak sabar, orang miskin tidak sabar. Ujung-ujungnya menghalalkan segala cara Pak. Datang ke masjid Pak, tapi pulang dari masjid banyak sandal yang hilang. Tidak ada kalau di sini Pak, tidak ada. Di Jawa banyak ini Pak. Ya. Saya kemarin, tidak apa-apa ya cerita pribadi dikit Pak ya. Kemarin kedatangan tamu Pak dari Yaman. Dan beberapa tamu dari Timur Tengah juga itu. Kebetulan saya khutbah di ITS, di Masjid ITS. Jadwal saya diminta, karena ada tamu diminta tamunya yang menggantikan khutbah. Dengan senang hati saya bilang gitu. Wah, yang ngantar itu ma'asyiral muslimin berbes-bes Pak. Wah, ribuan orang. Saya persilakan. Saya pakai sandal Pak kebetulan karena saya Jumatan. Jumat kata Nabi kan suruh pakai baju yang bagus Pak ya. Baju yang paling bagus, sarung yang paling bagus, parfum yang paling bagus, sandal yang paling bagus. Sandalnya pun saya baru beli Pak. Baru beli kira-kira 1 bulan setengah. Harganya pun juga lumayan bagus juga jemaah sekalian. Saya masih sudah saya simpan Pak di tempat. Rupanya ada yang ngelihat Pak di mana saya nyimpan jemaah sekalian. Mendengarkan kebetulan yang khutbah ini Pak berbicara masalah akhirat. Hati-hati tentang masalah kejujuran. Banyak orang yang nangis Pak. Pulang habis saya pijak sandal Pak. Ini yang kita takuti Pak. Raf'us sabri indal fuqara, dicabutnya kesabaran di kalangan orang fakir Pak. Ini akan menjadi fitnah akhir zaman jamaah sekalian. Faqran munsia, kefakiran yang kemudian lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak kita tidak tahu targetnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomahkan suasana ekonomi kita seperti itu terus Pak, enak terus. Saya lihat ini teman-teman di Pusti kok gemuk-gemuk semua ini Pak. Sehat-sehat semua ya. Tapi kita tidak tahu Pak, yang mengatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau jenengan sampean semua ini terus istiqomah seperti dikasih ujian fakir miskin, kita semakin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fakir ini Pak, mohon maaf, suka-suka kita lupa pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus karena kita terbiasa enak, kemudian ada ujian fakir, miskin, masuklah Pak kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Berbohong, ngutang sana, ngutang sini, gali lubang sana, gali lubang sini. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Minta sana, minta sini gitu. Tidak ada kesabaran Pak dalam hidup ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya juga dikatakan oleh beliau, waraf ussaha minal aghniya, dicabutnya rasa kedermawanan di kalangan orang-orang kayanya. Jadi yang miskin tidak sabar, yang kaya medit. Apa medit ini Pak? Kikir. Sempurna sudah ini Pak. Sehingga rusak tatanan kehidupan umat manusia ini, ma'asyiral muslimin. Saya jadi teringat juga ketika saya masih di Timur Tengah, ketika ada muktamar zakat dunia itu Pak ya. Ini zakat Pak. Kita tidak usah bicara infak sedekah, bicara zakat saja. Kalau dikelola secara profesional Pak. Ngambil zakat dari masyarakat Mekah saja Pak, Mekah saja Pak. Tidak usah bicara Madinah, tidak usah bicara Riyadh, Kuwait, Bahrain, Emirat, Qatar, Yaman, segala macam Timur Tengah. Tidak usah bicara Mekah saja Pak. Penduduk Mekah kalau dia mengeluarkan zakatnya 2,5% tiap tahun, berangkat dari kesadaran dan dikelola dengan benar, itu seluruh yayasan-yayasan di seluruh dunia ini Pak akan tegak dengan sendirinya jemaah sekalian. Apalagi kemudian dikelola Pak zakat masyarakat Jeddah, masyarakat Riyadh Pak. Allahu Akbar. Indonesia saja nih Pak. Coba lihat yang dikelola oleh LMI, dikelola oleh rumah zakat, oleh dompet duafa, luar biasa Pak, miliaran itu tiap tahun itu. Tapi baru menyentuh satu sisi Pak. Ini kalau semuanya sadar zakat, selesai Pak sekalian. Tapi itulah, utuhibbunal mala hubban jamma. Tapi kebiasaan manusia ini kalian mencintai harta kalian berlebihan kata Allah. Sehingga lupa kepada hak fuqara wal masakin jamaah sekalian.
Saudara-saudara sekalian, itu yang keberapa? Hah? Yang ketujuh ya. Yang keenam, raf'us sabri minal fuqara. Yang ketujuh, raf'us sakha minal aghniya. Dicabutnya rasa kedermawanan dari orang-orang kayanya. Yang kedelapan saat ini jemaah sekalian, Allahu Akbar. Ini Pak pukulan buat kita para ulama, para ustaz ya. Apa itu? Raf'ul wara' waz-zuhd minal ulama. Dicabutnya rasa kehati-hatian dan zuhud di kalangan para ulamanya, para ustadznya, para kiainya. Ya Allah. Sekarang ini Pak yang ditampilkan sekarang ulama kayak selebritis Pak. Ya. Al-Waji itu setiap tampil berubah-ubah Pak. Kacamata itu disesuaikan dengan apa? Dengan sorban dan pakaiannya Pak. HP tiap ada musim ganti terus. Tidak ada kehati-hatian akan dunia ini jamaah sekalian. Apalagi kemudian mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Raf'ul wara', tidak ada kehati-hatian. Tidak ada perasaan takut. Mana halal, mana haram. Di momen apa dia berbicara seperti itu? Bahkan ada ulama yang sengaja menjadi corong syubhat dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Ini jangan kaget, di akhir zaman akan terjadi fenomena seperti itu. Udahlah, nanti saya kemana-mana nih Pak, kalau bicara seperti itu. Sampai sudah bisa memahami kemana arah pembicaraan saya ini. Saya juga takut dan doakan Pak, semoga semua asatidzah yang ngisi di masjid ini, mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keikhlasan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak hanya disampaikan tapi ilmu yang pertama kali dia mengamalkannya. Termasuk yang berbicara ini malam ini jemaah sekalian. Doakan saja Pak, mudah-mudahan asatidzah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke, yang ke berapa? Yang ke-9, raf'ul Quran, dicabutnya Al-Quran. Ini semua bisa baca Quran semua Pak ya? Halo? Bisa baca Quran semua Pak ya? Alhamdulillah ya. Kalau tidak Pak, tidak perlu kita punya perasaan malu. Mending segera daftar, besok belajar di sini. Ini tanggung jawab takmir di sini. Wallahi demi Allah saya bersumpah atas nama Allah. Kalau sampean tidak bisa baca Quran, musibah demi musibah akan berdatangan kepada kita. Masalah demi masalah akan datang berdatangan kepada kita. Dan ingat, kalau sampean lepas dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sebelum ditanya di akhirat, di alam kubur Pak, ditanyakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya Pak? Tentang pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada 4 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabbu? InsyaAllah kalau kita ahli akidah mengatakan Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Kalau kita ini suka menghidupkan sunnah Nabi, InsyaAllah kita akan mengatakan Muhammadun Nabi. Kemudian yang ketiga, wa ma imamuka? Siapa yang mengarahkan hidupmu? Wallahi Pak, demi Allah, kalau sampai tidak bisa baca Quran, sampai tidak bisa jawab jemaah sekalian. La adri, aduh, saya tidak tahu. Merasakan Pak adab kubur. Makanya saya katakan, saya berharap yang hadir malam ini jangan sampai kita keluar dari rumah ini kecuali kita punya komitmen yang tidak bisa baca Quran, harus bisa baca Quran. Dan Al-Quran sangat mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Pengalaman Pak, saya 4 tahun yang lalu pernah di Berlin, di Jerman jemaah sekalian. Saya diundang 1 bulan di sana jemaah sekalian, keliling Eropa Pak ya. Di Berlin itu jemaah sekalian, ternyata di sana Pak ada beberapa orang yang dulu di zaman Soekarno, udah lama itu Pak, dikirim Pak, disekolahkan di Jerman Timur untuk mendalami ilmu sosialis Pak, ilmu komunis. Rupanya mereka sudah menyiapkan Pak. Ada beberapa orang yang kemudian terjadi gejolak 65, mereka tidak bisa pulang Pak, karena begitu pulang langsung disembelih oleh gerakan penyelamatan PKI ini jemaah sekalian. Dan sekarang 1 Oktober Pak ya, hari kesaktian
Ya, setelah sebelumnya juga ada gerakan 30 September itu. Luar biasa. Ini momennya luar biasa juga, Pak. Saya lihat ada dua fenomena di sana, Pak. Ada fenomena yang kemudian mereka di sana semakin jadi. Orangnya sudah umurnya, Pak, 70 tahun, tapi rambutnya gondrong, Pak, pakai anting. Ini yang rusak mahasiswa kita di Berlin, Pak. Akhirnya pergaulan sesama jenis, minum-minuman keras, wah, na'udzubillah. Tapi juga ada yang kemudian sadar, Pak. Ngaji. Salah satunya ngaji dengan saya juga, jemaah. Sekarang pulang, Pak. Ada salah saya sebut orang Surabaya, Pak. 72 tahun, Pak. Tidak kenal agama. Tidak kenal Islam. Kenalnya di sana, Pak. Namanya EWKZ. Masjid Al-Falah di Berlin. Saya membina selama 1 bulan di sana, Pak. Dia sampai nangis-nangis ketika saya bahas masalah tazkiyatun nufus di situ. Pulang, Pak. Sudah Bapak belajar di sini saja, Pak. Alif saja nggak paham apa itu alif, Pak. Wala ba, wala sa. Tidak tahu. Sekarang belajar Al-Quran tiap hari, Pak. 1 jam. 2 tahun berturut-turut, sekarang punya sertifikat dan bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini mukjizatnya Al-Quran, ma'asyal muslimin. Pada kita semua. Jadi, Pak, kalau ada di antara kita, aduh Ustaz sudah kaku lidah saya. Tidak ada kaku, Pak. Allah akan memudahkan kepada kita kalau kita punya komitmen yang kuat untuk belajar Al-Quran. Pasti itu. Nah, nanti di akhir zaman nih, Pak, Quran akan menjadi lembaran-lembaran saja, Pak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini gitu. Insya Allah kita termasuk orang yang tidak dicabut Al-Quran dari hati kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allahu Akbar. Sesungguhnya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Semakin sampai akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi mendalami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, arah hidup kita akan dibuat lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Aduh, udah 1 jam lebih ya. Terakhir Pak. Yang ke-10, raf'ul iman. Dicabutnya iman kita, iman manusia ini dalam kehidupan kita. Insya Allah lah, kalau antum ahlul masjid seperti ini, iman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma lalu bagaimana yang lainnya ini, Pak? Sampean dengan semua punya kewajiban untuk mengajak saudara-saudara kita, Pak, menguatkan iman ini. Kalau iman sudah hilang dalam dada kita, maka apalagi, Pak, yang sudah terkurang dalam kehidupan ini? Hancur semuanya, ma'asal muslimin. Ya, ini bangsa bermasalah, walaupun kita sudah merdeka sekian puluh tahun, salah satu penyakitnya, Pak, karena iman kita keropos, iman kita bermasalah, tauhid kita bermasalah. Ayo kita kawal bersama-sama. Saya berharap mudah-mudahan, Pak, setiap malam juga di masjid ada kajian-kajian akidah, ada kajian tafsir. Jangan nunggu setahun sekali kayak gini. Ya, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Buat wanita ada kajian fikih wanita. Perlu ini, Pak, jamaah sekalian. Dan bentuk kita ini dicintai atau tidak oleh Allah berbanding lurus dengan komitmen kita untuk mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah mudahkan kepada orang itu untuk mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di malam tahun baru ini 1438 Hijriah dan tahun-tahun yang sudah lewat, mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tatap ke depan, insyaallah kita semakin semangat lagi untuk mengokohkan iman kita, untuk bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kepada kita semua dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh amal soleh kita juga ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا جميعا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah besok kita ketemu lagi. Subuh saya masih ada pengajian di sini InsyaAllah. Kita ketemu lagi Pak di momen-momen berikutnya InsyaAllah. Kalau nggak ketemu lagi InsyaAllah kita ketemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.